Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video YouTube saya. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi ya, di mana materi ini diperuntukkan untuk kelas 5 SD dengan materi adalah hidroponik, dan ini merupakan materi yang ke-12 dari muatan pelajaran PLBJ. Yuk sama-sama kita bahas pembahasan dari materi hidroponik ini. Tujuan pembelajaran pada materi hidroponik yang saat ini kita pelajari adalah ada dua ya. Di sini yang pertama, peserta didik mengenal hidroponik. Jadi kamu setelah mempelajari materi yang kita pelajari sekarang, kamu dapat mengenal nih, apa sih yang dimaksud atau hidroponik itu. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu membuat hidroponik. Jadi setelah kamu mengenal langkah pertamanya, kemudian kamu juga dapat membuat hidroponik. Kita lihat ya, atau kita saksikan bagaimana sih hidroponik itu. Bab pertama atau bagian pertama yang kita akan pelajari adalah tentang hidroponik. Nah, di sini ada kata hidroponik atau hidroponik. Nah, kata ini adalah berasal dari kata Yunani, yaitu hydro yang berarti air, dan panos dan ponos yang berarti daya. Hidroponik, nah secara definisi atau artinya adalah hidroponik adalah cara budidaya tanaman dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Ini gambarnya ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa rumah atau di beberapa pekarangan rumah orang, nah di sini ada tanaman nih, tapi tanamannya tidak di tanah, melainkan digantung. Nah ini contoh dari tanaman hidroponik. Tanaman akan berhasil tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah, dengan cepat jika nutrisi atau unsur hara. Nah, nutrisi atau unsur hara itu adalah bahan baku makanan untuk tumbuhan nih. Nah, inilah unsur hara namanya, yang dibutuhkan oleh jenis makanan tersebut dipenuhi. Jadi kalau suburnya sebuah tanaman itu ketika nutrisi atau unsur haranya terdapat dan banyak dan tercukupi, maka tanaman akan cepat tumbuh. Apalagi berbuah ya, pastinya otomatis. Dalam hidroponik, media air sebagai pengganti media tanah. Hidroponik menggunakan air secara efisien sehingga tepat untuk diterapkan pada daerah yang memiliki pasokan air terbatas dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam budidaya hidroponik, semakin banyak orang yang berminat, terutama untuk hobi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarga atau diri sendiri. Jadi, menanam dengan model atau cara hidroponik ini ternyata semakin lama semakin banyak orang yang melakukannya. Kenapa? Karena pertama bisa jadi ini bagian dari menyalurkan bakat atau hobi yang kita miliki, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang pertama di sini kita saksikan ya, manfaat bertanam hidroponik. Nah, kalau kita lihat dengan cara menanam seperti ini yang ada di pojok gambar atas ya, ternyata banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Yang pertama adalah mendapatkan tanaman dengan kualitas yang lebih baik. Nah, dengan pemeriksaan secara berkala, maksudnya itu kenapa kita harus mendapatkan tanaman atau pasti mendapatkan tanaman yang kualitas yang baik, karena dengan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan si pemilik itu yang menanam ya, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman selalu terpenuhi sehingga tanaman tumbuh dengan kualitas yang baik. Nah, berkala itu berarti terus-menerus, sering dilakukan, dan rutin. Nah, itu makna dari kata berkala. Otomatis ketika hal itu dilakukan, maka kita akan mendapatkan tanaman atau tumbuhan dengan kualitas yang baik. Kedua, manfaatnya adalah menghindari tanaman dari hama. Kenapa menghindari tanaman dari hama? Kan kita sering melihat atau mendengar di televisi ya, di berita-berita, ada sebuah desa diserang oleh hama, ada tanamannya diserang hama atau padinya diserang
hama, baik hama orang atau hama-hama yang lain. Nah, di sini tidak terjadi. Kenapa? Karena pemeriksaan yang teratur dan berkala. Nah, pemeriksaan yang teratur dan berkala, kata kuncinya di sini ya, akan mengurangi risiko tanaman terserang hama karena hama tersebut dapat segera ditanggulangi dan dimusnahkan. Jadi dengan pemeriksaan yang teratur dan berkala, bisa jadi pemeriksaannya itu setiap hari atau setiap sore. Maka hama jika ada yang muncul atau menempel pada tanaman, maka si pemiliknya akan melakukan atau membersihkan tumbuhan tersebut dari hama. Kemudian yang ketiga, manfaat bertanam hidroponik selanjutnya adalah menghemat pemakaian pupuk. Nah, di mana manfaatnya? Karena dengan air yang kaya nutrisi, nah, kita di sini menanamnya menggunakan air sebagai medianya, maka airnya harus kita beri dengan kaya nutrisi. Tanaman tidak memerlukan lagi pupuk tambahan lainnya sehingga menghemat pemakaian pupuk. Jadi kalau medianya media tanam yang menggunakan tanah, itu kan sering kita melihat ya, banyak pupuk yang diletakkan di beberapa pekarangan rumahnya yang menanam secara media tanam tanah. Tapi kalau kita menggunakan hidroponik, cukup dengan air yang kita beri nutrisi, dan ini merupakan bagian kita juga untuk menghemat nih pengeluaran juga nih, karena dengan begini kita otomatis menghematnya. Yang keempat, manfaat selanjutnya adalah menghemat penggunaan air dalam bertanam. Pada hidroponik, air bersirkulasi di dalam sistem sehingga bisa digunakan untuk keperluan lain, misalkan dijadikan akuarium. Jadi dengan hidroponik itu airnya muter tuh dari atas ke bawah, dan bisa jadi kembali ke atas kalau kita menggunakan penyedot airnya ya, sehingga airnya muter-muter terus, bahkan bisa dijadikan sirkulasi airnya itu menjadikan akuarium. Hal ini bisa dilakukan nih untuk beberapa orang yang benar-benar paham tentang teknologi. Kemudian yang kelima adalah manfaat selanjutnya, tidak memerlukan lahan yang luas untuk bertanam. Jadi kalau kita mau melakukan hidroponik, menanam tumbuhan dengan cara hidroponik, itu tidak butuh lahan yang sangat luas. Cukup dengan lahan yang besarnya tertentu, kita sudah bisa melakukannya. Hidroponik tidak memerlukan lahan khusus, cukup dengan wadah atau pot tertentu dari bahan bekas atau pipa paralon yang disusun. Jadi inilah kelebihan hidroponik. Cukup dengan luas berapa meter, kita bisa melakukan atau bisa menjadi petani di rumah kita. Yang keenam, selanjutnya adalah manfaatnya, tanaman tumbuh dengan cepat, hasil panen relatif lebih banyak. Nah, ini yang harus kita perlu catat nih, tanaman tumbuh dengan cepat, hasil panen relatif lebih banyak. Dengan merawat dan memantau nutrisi tanaman, maka tanaman akan tumbuh lebih cepat, subur, dan relatif lebih banyak dibandingkan cara tanam yang konvensional. Hal ini kita dapat rasakan nih, kalau kita menanam dengan media tanamnya tanah sama media hidroponik. Dengan hidroponik, maka kita dapat membedakan hasilnya, kualitas tanamannya, dan cepat tumbuhnya. Jadi untuk kamu yang memiliki perkarangan sedikit atau kecil, nah ini cukup nih, silakan sarankan ke orang tua kamu untuk melakukan menanam tanaman dengan cara hidroponik. Kemudian yang ketujuh adalah tanaman yang dihasilkan lebih steril. Steril itu bersih ya, terhindar dari kuman, bakteri, dan sejenisnya. Kemudian bersih juga dan mudah dipanen. Media air yang digunakan menyebabkan hasil panen tanaman hidroponik lebih bersih dan mengandung tanah. Lebih bersih dan mengandung tanah. Jadi maksudnya dengan media air itu, tanaman yang kita hasilkan itu tidak terlalu banyak mengandung tanahnya. Mudah dipanen jelas karena kita akan melakukan menanamnya itu menggunakan media, misalkan pipa ya, pipa paralon yang dibolong-bolongin, atau media pot lainnya.
Ini kita akan menghasilkan tanaman yang kita lakukan ketika menggunakan hidroponik, tanamannya lebih steril. Karena kita yang merawat, menjaga, dan memeliharanya. Otomatis kita tahu bahwa tanaman atau tumbuhan yang dihasilkan dari tanaman kita itu benar-benar steril, bersih, dan pastinya mudah dipanen. Kemudian yang ke-8 masih dalam manfaat tanaman hidroponik ya. Kemudian yang ke-8 adalah hemat tenaga dan waktu. Pertumbuhan tanaman lebih cepat sehingga menghemat waktu dan tenaga dalam budidayanya, serta dapat digunakan berulang kali. Nah, ini katanya nih yang harus dipahami, berulang kali. Dimananya bisa lebih cepat karena kita memberikan nutrisinya kan nutrisi yang cukup untuk tanaman tersebut, sehingga tanaman tersebut tumbuh dengan cepat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kesembilan, menghemat pengeluaran keluarga. Nah, ini cukup penting untuk orang tua kita atau saudara kita atau keluarga kita yang ketika setiap hari ke pasar pasti membeli sayuran ya. Tapi kalau dengan hidroponik, dengan menanam tanaman sayur atau tanaman produksi lainnya, keluarga dapat menghemat pengeluaran belanja, konsumsi, dan lebih sehat. Jadi dengan hidroponik itu yang kita lakukan, kita dapat menanam tanaman sayur sehingga kita tidak butuh lagi ke pasar jika ingin memasak masakan yang berupa sayur-sayuran. Yang ke-10 adalah memperindah halaman rumah. Instalasi yang rapi dan tanaman yang tumbuh subur akan menjadi hiasan. Jadi di sini bagian memperindah-nya itu ketika instalasi medianya, sarana ketika kita mau menanam tanamannya disusun dengan rapi, kemudian tumbuh tanamannya subur, maka disinilah kita akan mendapatkan hiasan yang dapat memperindah halaman rumah. Ke-11, sarana berwirausaha untuk menambah penghasilan keluarga. Jadi selain 10 manfaat yang tadi kita rasakan, di sini juga dapat kita rasakan untuk berwirausaha. Jika hidroponik dilakukan secara tekun dan sungguh-sungguh, maka tanaman yang dihasilkan akan cukup banyak dan dapat dijual sehingga menambah penghasilan dan membuka peluang berwirausaha. Jadi karena kita tekun, karena kita sungguh-sungguh dan nanamnya juga dengan cukup banyak, nah, maka kita juga akan menghasilkan tanaman sayur-sayuran. Kalau kita nanamnya sayur ya, itu menghasilkan yang cukup banyak dan bisa dijual hasilnya dengan tanaman yang steril, bersih, dan otomatis mudah dipanen. Nah, ini sebagai alternatif untuk berwirausaha jika kita mau berwirausahanya dalam bentuk sayur-sayuran atau buah-buahan. Dan lain-lain sebenarnya bisa juga. 11 manfaat dari manfaat kita bertanam dengan hidroponik. Mudah-mudahan dari 11 ini kamu dapat merasakan nih yang sudah melakukan hidroponik ya, menanam dengan hidroponik, atau yang akan menanam hidroponik bisa kebayang ada 11 manfaat. Cara bertanam hidroponik. Nah, kalau kita tadi sudah mengenal hidroponiknya, pengertiannya, apa itu hidroponik, kemudian kita paham juga manfaatnya, maka selanjutnya adalah kita mencoba mengenal bagaimana cara menanamnya. Tanaman hidroponik yang sering menjadi pilihan untuk ditanam di pekarangan rumah tangga adalah tanaman sayuran. Sebab selain dikonsumsi, tanaman tersebut dapat pula menjadi tanaman hias. Cara menanam hidroponik sederhana. Di pekarangan rumah tidak memerlukan bahan-bahan yang terlalu sulit untuk disediakan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Pertama adalah media semai berupa rock wool. Ini yang pertama ya. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah rock wool. Rock wool adalah media tanam hidroponik yang terbuat dari bebatuan,
umumnya kombinasi itu berarti campuran ya, batuan basalt, kapur, dan batu bara yang dipanaskan mencapai suhu 1600 derajat Celcius sehingga meleleh seperti lava. Setelah disentrifugal, cairan ini akan berbentuk serat. Disentrifugal itu diolah ya, diolah dengan tertentu, maka dia akan menghasilkan serat. Nah, ini contoh rock wall. Jadi kalau kita melihat media hidroponik yang menggunakan air, di sini juga ada rock wall-nya yang kita harus perhatikan ya, rock wall. Ini yang pertama, alat dan bahannya. Yang kedua, setelah alat dan bahan rock wall kita sudah miliki, benih, kita memerlukan benih tanaman, baik sayuran atau yang lainnya, misalnya sawi atau kangkung. Nah, benih ini kita dapat beli nih di toko-toko pertanian, seperti benih bibit kangkung, sawi, dan tomat. Dan selain benih, kita juga bisa menggunakan media yang ketiga atau alat yang ketiga adalah botol air mineral bekas. Masih di nomor 2 dulu terlebih dahulu ya. Benih ini kita juga bisa memperolehnya dengan cara belanja online. Jadi kalau kamu punya Allshop di handphone kamu bisa membelinya secara online. Alat dan bahan yang dibutuhkan selanjutnya adalah botol air mineral bekas. Ini contoh ya. Ini contoh botol air mineral bekas yang sering kita beli di warung atau di toko-toko tertentu. Nah, kita sudah meminumnya hingga habis, maka botolnya jangan dibuang. Karena ini bisa jadi tempat media kita melakukan atau menanam dengan hidroponik. Botol air mineral dapat digunakan untuk menanam hidroponik sederhana. Ini juga dapat mengurangi sampah plastik. Nah, selain kita mengurangi sampah plastik, ini juga sebagai media yang murah meriah ya, yang dapat kita lakukan. Keempat adalah pupuk atau nutrisi hidroponik. Nah, yang keempat ini cukup penting ya, karena berpengaruh kepada cepat atau lambatnya tanaman kita itu akan bisa kita panen. Pupuk atau nutrisi hidroponik adalah sangat berperan nih di sini nih. Dalam hal ini sebagai unsur hara dalam sistem hidroponik. Seperti yang tadi di awal saya sudah utarakan ya. Namanya unsur hara itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau ada unsur hara, ada makanannya, kemudian ada cukup sinar matahari yang diperoleh dari tanamannya, maka tanamannya akan tumbuh subur. Dijamin ya. Karena ini adalah sama halnya kayak manusia ya, ketika makanan dan gizinya cukup, maka kita akan tumbuh menjadi manusia yang sehat. Langkah-langkah dalam bertanam hidroponik. Setelah kita tahu cara bertanam hidroponik, maka kita harus melakukan langkah-langkah seperti berikut ya, agar tumbuhan tanaman yang kita tanam dengan media tanam hidroponik dapat tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama adalah lakukan penyemaian. Nah, penyemaian ini seperti yang ada pada gambar ya. Lakukan penyemaian dengan cara membasahi rock wall dan meletakkan benih sayuran di atasnya. Simpan di tempat gelap dan tunggu hingga berkecambah, sekitar 2-3 hari. Setelah tumbuh, pindahkan ke tempat yang terang tetapi jangan terkena sinar matahari langsung. Contohnya ini ya. Nah, ini contoh yang sudah ditempatkan di tempat yang gelap, sudah sekitar 2-3 hari baru dikeluarkan. Kemudian langkah keduanya adalah siapkan media tanam dengan cara menambahkan pupuk berupa larutan nutrisi hidroponik. Jadi pupuknya itu berupa larutan nutrisi hidroponik seperti yang digambar nih. Di sini ada seorang pemuda yang sedang memberikan nutrisi hidroponik. Ya, karena nutrisi hidroponik itu sebagai unsur hara, sebagai makanan untuk
tumbuhannya. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pindahkan media tanam dengan cara sebagai berikut. Jadi media tanam yang kita sudah tanam, sudah berusia 2-3 hari, kita letakkan di luar sebentar, kemudian lanjut ke poin yang ketiga ini. Pertama adalah siapkan botol air mineral bekas. Nah, ini gambarnya ya, urutannya. Siapkan botol air mineral bekas. Kemudian yang kedua adalah potong botol menjadi 2 bagian. Bagian atas sepertiga bagian dan bagian bawah 2/3. Nah, kurang lebihnya seperti gambar ini nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya, bagian ketiga, masukkan larutan nutrisi hidroponik ke dalam potongan bawah. Kemudian tutup menggunakan potongan bagian atas dengan posisi terbalik. Nah, ini posisinya ya. Ini dimasukkan larutan nutrisinya. Kemudian ini bagian atasnya diposisikan ke bawah. Ini ada rock wall-nya. Dan ini merupakan langkah ketiga dalam memindahkan tanaman. Yang keempat, setelah ditutup dengan potongan bagian atas, isilah potongan botol dengan media tanam berupa rock wool atau sekam bakar. Nah, udah rock wool atau sekam bakar sebagai pengganti tanah yang berfungsi sebagai perambatan akar tanaman. Jadi setelah diisi nutrisi, kemudian kita kasih rock wool, kemudian ditambah lagi selain rock wool ada sekam bakar. Nah, ini. Nah, jadi sekam bakar rock wool itu fungsinya sebagai sarana untuk mengambil nutrisi untuk tanaman yang ada di larutan bagian bawahnya di sini ya. Setelah instalasi hidroponik siap ditanami dan bibit sudah berdaun 4, nah berdaun 4 maksudnya ini ya, ada daunnya, maka bibit siap dipindahkan ke dalam instalasi hidroponik. Jadi seperti inilah urutannya. Botol bekas dipotong, kasih larutan, diberi rock wool, kasih sekam bakar, kemudian tanamannya yang sudah mulai bersemai kita pindahkan ke sini, lalu jadilah ke dalam instalasi hidroponiknya. Keempat adalah perawatan tanaman hingga siap panen dilakukan dengan cara berikut. Nah, setelah itu semua dilakukan dari nomor 1 sampai nomor 3 ya. Langkah-langkahnya di sini lanjut ke langkah keempat. Jangka waktu panen tergantung dari jenis tanaman. Jadi tanamannya itu berbeda-beda waktu panennya. Tidak bisa disamakan. Yang kedua adalah pastikan nutrisi dari botol bagian bawah terserap sampai ke atas supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, perhatikan intensitas sinar matahari serta jumlah air. Tanaman hidroponik sebaiknya diletakkan pada tempat yang teduh agar tidak mudah layu. Maksudnya itu tidak mudah layu adalah tidak kekeringan dan tidak kekurangan nutrisi airnya. Jika kita mau meletakkannya di sinar matahari yang sedikit tidak terlalu terang. Berlanjut ke poin yang pembentukan karakter dalam menanam hidroponik. Nah, ini adalah poin yang E ya. Nah, setelah kita melakukan menanam hidroponik, di sini ada poin pembentukan karakternya. Yang pertama adalah peduli. Peduli ini maksudnya apa? Karena ada maksudnya tentunya. Ada peduli, ada bekerja sama. Yang pertama adalah peduli. Mengetahui dan memahami manfaat tanaman hidroponik dapat menumbuhkan semangat peduli pada lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Memanfaatkan barang-barang bekas pakai sebagai alat dan bahan menanam hidroponik. Jadi dengan kita melakukan hidroponik, kita otomatis secara nggak sadar sebenarnya kita peduli nih terhadap lingkungan. Karena biasanya kan botol yang kita sudah minum, isinya, kemudian kita buang. Hal ini kita tidak lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama. Kegiatan praktik bertanam hidroponik bersama teman-teman dapat menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Jadi
Dengan dilakukannya secara bersama, maka kita otomatis di dalamnya membuat kita melakukan kerjasama dengan teman kelompok kerja kita ya, teman kelompok bekerja, sehingga inilah timbul rasa kerjasama atau karakter yang kita rasakan. Setelah kamu menyaksikan video yang tadi yang sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir, cobalah kamu menjawab soal-soal latihan berikut ya. Di mana soal-soal latihan ini terdiri dari 4 soal. Yang pertama adalah tuliskan apa yang kamu ketahui tentang hidroponik. Ini ada ya di awal. Kemudian tuliskan manfaat hidroponik untuk keluarga, jelas ada di bagian manfaat. Kemudian mengapa bertanam hidroponik sangat tepat dilaksanakan di Jakarta. Nah, ini adalah poinnya ya. Kenapa di Jakarta itu sangat penting? Nah, ini kamu agak berpikir sedikit nih. Dan yang keempat adalah mengapa hidroponik berpeluang sebagai sarana berwirausaha. Dan ini juga ada di bagian manfaat hidroponik. Jawablah pertanyaan-pertanyaan 4 soal ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, semoga kamu bisa dalam mengerjakannya dengan jawaban yang tepat dan benar. Demikianlah pembahasan kita terhadap materi hidroponik bab ke-12 dari muatan PLBJ yang dapat saya berikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kamu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.